Kita sudah akreditasi rumah sakit paripurna, tapi karena kita juga ada peserta didik dan kita juga harus ada pelatihan untuk mengembangkan kompetensi pegawainya, saya maunya itu terakreditasi juga. Karena itu untuk menjaga mutunya ya, saya libatkan tim QC sama tim audit mutu internalnya itu dari SPI sama dari orang komite. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Paru dimanapun Anda berada. Jumpa lagi nih dengan saya Tabi dalam acara yang penuh edukasi, informasi, dan promosi. Tentunya di channel Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Ratinsul. Bagi teman-teman yang memerlukan update informasi atau seputar produk layanan kami, jangan lupa tonton terus sampai habis channel ini karena paru-paru, rupa-rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Rina. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Makasih loh Bu. Jadi di sela-sela kesibukan Ibu yang super duper padat ya Bu ya. Jadi masih menyempatkan datang ke sini. Dan ini adalah spesial banget ya teman-teman ya, karena di kita itu ada instalasi baru nih yang namanya instalasi pendidikan dan penelitian. Nah itu ya. Jadi penting banget nih teman-teman, kita ngadain podcast hari ini karena dengan Ibu Rina sebagai subkoordinator pengembangan SDM dan Diklit gitu. Baik Bu. Bu, gimana pandangan Ibu terkait adanya instalasi baru Bu di bawah SDM? Wah, ini warna baru nih kayaknya Bu. Gimana Bu? Sebenarnya kalau ini bukan instalasi ya, subbagian ya. Subbagian dulu diklat atau penelitian itu ada di instalasi sendiri. Tapi dengan SOTK yang baru kan ada di bawah SDM, di bawah SDM Diklit, yaitu subbag pengembangan SDM dan Diklit. Ternyata lebih kompleks di situ kalau menurut saya ya. Selain hanya tentang pengembangan kompetensi dari pegawai baik di pelatihan maupun pendidikan, ternyata kalau digabung dengan SDM itu ada tentang kesejahteraan SDM di situ gitu. Nah itu menurut saya kasih warna sendiri buat saya gitu. Jadi lebih memahami bagaimana cara memberikan penilaian terhadap kinerja dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih yang lebih menantang justru di pengembangan kompetensi SDM-nya sendiri gitu, yaitu di pelatihan, pendidikan dan penelitian. Dengar-dengar nih Bu nih, Rumah Sakit Ratinsul itu sudah terakreditasi dalam pendidikan Diklitnya ya, dan penelitian atau pelatihannya ya. Pelatihan ya. Ya Bu, gimana nih, boleh dijelasin Kak? Karena gini, rumah sakit itu sudah terakreditasi Bu secara paripurna nih. Kok diakreditasi lagi, split subnya lagi, pendidikannya, penelitian atau pelatihannya, gimana Bu? Gimana? Baik, kalau akreditasi itu kan tujuannya biar kita selalu menjaga mutu ya. Kalau kita di rumah sakit menjaga mutu pelayanan. Nah, kita sudah akreditasi rumah sakit paripurna, tapi karena kita juga ada peserta didik dan kita juga harus ada pelatihan untuk mengembangkan kompetensi pegawainya, saya maunya itu terakreditasi juga, karena dengan begitu kan mutunya juga dijaga dan tujuan dari pelatihan atau pendidikannya juga tercapai. Contoh misalnya ya, kita sudah akreditasi rumah sakit pendidikan afiliasi. Kenapa kita afiliasi? Karena kita rumah sakit khusus paru saja. Jadi peserta didik ke sini, kita kemarin akreditasi rumah sakit pendidikannya dengan FK Maranatha dan Rumah Sakit Immanuel. Nah, jadi koas-koas dari Maranatha itu punya kompetensi elektif paru. Nah, datangnya ke sini gitu. Nah, karena ada peserta didik dan terlibat juga di pelayanan, walaupun peserta didik yang koas ini supervisinya masih tinggi ya, karena mereka kompetensinya belum nggak boleh ke pasien dan sebagainya. Boleh ke pasien tapi di bawah pembimbing kliniknya. Jadi nggak boleh dilepas begitu saja. Nanti beda kompetensinya dengan PPDS. Nah, karena peserta didik ini berhubungan dengan pasien dan sebagainya, sebenarnya peserta didiknya bukan koas saja ya, di kita ada ATLM, radiologi, farmasi, apoteker, rekamedik, fisioterapi ya ada juga.
Nah, karena ada peserta didik, berarti kan mau tidak mau mereka akan berhubungan dengan pasien baik langsung ataupun tidak langsung. Nah, karena berhubungan dengan pasien mau langsung mau tidak langsung, pelayanan tetap harus dijaga dong. Mutu pelayanan harus dijaga, keselamatan pasien harus dijaga. Nah, di akreditasi mengatur itu semua. Gitu. Jadi karena si peserta didik pun kami lakukan evaluasi setiap bulan. Jadi kita diam-diam datang ke lahan prakteknya, misalnya ke rawat inap, ke laboratorium, kemana. Kita lakukan penilaian terhadap peserta didik itu. Misalnya apakah dia memperkenalkan diri terlebih dahulu atau tidak, menyampaikan tindakan apa yang akan dilakukan atau tidak, itu disampaikan gitu. Nah, pada akhirnya apakah merasa nyaman atau tidak pasien atau keluarga pasien dengan adanya peserta didik. Nah, itu kan berarti mutunya juga tetap harus dijaga. Nah, kalau akreditasi diklat itu memang sudah menjadi keharusan. Jadi rumah sakit yang mempunyai diklat sebagai penyelenggara pelatihan, apalagi rumah sakit yang di bawah Kemenkes, itu harus terakreditasi diklatnya. Jadi sebenarnya kita sudah mempersiapkan dari beberapa tahun sebelumnya, tetapi kita baru terakreditasi diklatnya tuh di tahun 2022 dengan akreditasi nilainya A. Dulu dong. Nah, jadi kalau saya sih merasa bangga ya, karena sekarang ini dan masih banyak di Rotinsulu masih memandang diklat itu keberadaannya di mana ya gitu. Nah, saya ingin membuktikan bahwa keberadaan diklat itu memang harus difungsikan secara optimal. Karena kenapa? Sekarang yang menjadi 3 pokok permasalahan di salah satunya mengenai SDM di Kementerian Kesehatan itu apa? Kurangnya jumlah tenaga kesehatan. Yang kedua itu adalah distribusinya tidak merata. Yang ketiga adalah kurangnya pelatihan yang berbasis kompetensi. Sehingga sekarang dituntut diklat-diklatnya yang menyelenggarakan pelatihan yang di bawah Kementerian Kesehatan itu harus terakreditasi. Dengan terakreditasi kita bisa akses kurikulum manapun, kita bisa melaksanakan pelatihan manapun, gitu, asal memang fasilitatornya ada. Jadi menurut saya akreditasi itu sangat penting, karena dengan begitu kan mutu dari semua penyelenggaraan itu harus tetap dijaga. Wah, sepakat. Jadi intinya akreditasi itu bukan hanya tempelan sertifikat, tapi justru komitmen untuk menjaga mutu. Itu trust juga ya, percayaan gitu ya. Karena itu untuk menjaga mutunya ya, saya libatkan tim QC sama tim audit mutu internalnya itu dari SPI sama dari orang komite mutu. Ada juga, Bu? Ada. Jadi setiap kali kita pelatihan itu, pada saat kita belum terakreditasi, tim mutunya yang melakukan tim QC-nya itu kita dari pengampu dari Bapelkes Cikarang. Tetapi itu sudah tidak kita laksanakan lagi karena kita sudah terakreditasi. Jadi saya buatkan tim mutu, namanya ada audit mutu internal, ada tim QC. Tim QC ini melakukan memantauan mutunya setiap kali kita melakukan pelatihan. Mereka melihat kesesuaiannya, benar nggak fasilitatornya ini, benar nggak pesertanya 25, benar nggak pesertanya dari rumah sakit ini dan sebagainya. Jadi sesuai dengan syarat yang ada di dalam kurikulum. Kalau tidak sesuai berarti kan itu juga mutunya dipertanyakan. Nah, kalau tim AMI, audit mutu internal itu saya libatkan orang SPI sama orang komite mutu, Dr. Ayu, Bu Eli dan sebagainya. Orang-orang seperti itu kan nggak bisa diintervensi ya. Jadi kalau saya sih suka, maksudnya untuk beberapa ini orang-orang seperti itu. Jadi saya sampaikan kalau memang kita kurang dan sebagainya sampaikan ke kita. Nah, pada saat pelatihan respirasi dasar yang kemarin, orang Adinkes juga bilang ke saya, Bu Rina boleh nggak kalau kita stay di sini? Oh, sangat boleh. Kita mau tahu boleh. Kalau ada kekurangan dan sebagainya sampaikan ke saya gitu. Dan akhirnya hari keduanya malah mereka, Bu Rina saya mau nambah batch ini, Bu Rina saya mau pelatihan ini gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi memang Bu, paradigma berpikir ya, diklat itu instalasi bukan yang apa ya, menghabiskan uang, tapi justru menjadi unit atau instalasi yang menjadi bisa menghasilkan. Jadi paradigma itu bergeser ya Bu ya, karena perkembangan ilmu tuh semakin kompleks. Kita harus mengejar sesuatu yang ahli di bidangnya seperti pelatihan. Justru dengan adanya terakreditasi tersebut adalah trust dan komitmen mutu untuk bahwa kami itu
bisa. Betul. Dan saya senang nih Bu, ketika ada QC, tim aminnya internal, berarti RSPR mampu. Gitu ya, mampu ya. Mampu. Nah contoh ya, misalnya tahun 2022 pendapatan diklat kita itu sudah 540. Jangan dibandingkan dengan rumah sakit vertikal besar yang lain ya. Kita baru terakreditasi 2022. Kita tahun 2022 550 sekian dengan kegiatan pelatihan yang terakreditasinya 2. Tahun 2023 saya ada 9 pelatihan yang dilakukan dan sudah terrealisasi 3. Berarti masih ada 6 lagi. Berarti nanti pendapatannya kurang lebih 1M lebih sedikit lah. Itu sudah dikurangi operasional ya kalau. Nah makanya orang kan berpikirnya gini, kalau diklat itu kan hanya menghabiskan uang pada saat pelatihan ini, ternyata tidak. Itu dengan kita menjual pelatihan itu kita harus melihat marginnya berapa sehingga bisa kontribusi ke rumah sakit. Gitu. Jadi bukan instalasi atau bukan bagian yang hanya menghabiskan uang, tapi bisa juga menghasilkan. Tapi saya sepakat loh Bu sama Ibu. Jadi khususnya di Rumah Sakit Rotin Sulu nih teman-teman ya, banyak, mohon maaf nih, di rumah sakit atau institusi yang di swasta atau di luar Rotin Sulu, mereka itu punya apa ya, kemampuan lebih loh, dan diakui bahwa rumah sakit vertikal itu memiliki SDM yang mumpuni dibanding yang lain, unggul ya. Salah satunya Rotin Sulu. Saya tanya nih, dengan dokter ini, dengan bapak ini atau ibu, oh iya, mereka menjadi sosok yang memang diandalkan. Nah, ketika ke Rotin Sulu, justru kita bagaimana cara ngemasnya agar lebih unggul daripada orang lain ya. Artinya mereka mungkin hanya tamu atau narasumber, kami punya SDM-nya yang utuh gitu ya Bu ya. Baik. Jadi kita harus bisa mapping, artinya gini. Karena ini rumah sakit khusus paru, sehingga kurikulumnya pun kita susun tuh berdasarkan kekhususan yang ada di kita. Dan itu kan di Indonesia ada beberapa rumah sakit khusus juga yang sama ya. Sehingga saya sih berharap kita bisa menjadi tolak ukur untuk rumah sakit paru lainnya. Dan saya ingin bahwa kita punya unggulan loh, unggulan pelatihan untuk perawat-perawat paru. Nah, ini nih, pelatihan apa Bu yang menjadi keunggulan Rumah Sakit Rotin Sulu? Boleh dong di-share. Ya. Sebenarnya sudah dilaksanakan dari tahun 2019. Pada saat itu ya kita melaksanakan 2 pelatihan yang terakreditasi. Walaupun diklatnya belum terakreditasi, tapi kita masih pakai pengampu. Nah, tetapi karena pandemi dan sebagainya, pelatihan ini tuh kita punyanya pelatihan teknis, kompetensi teknis, benar-benar kompetensi teknis. Dan itu ada aerosol dan sebagainya, sehingga kita pending dulu untuk selama pandemi. Kita sudah melaksanakan dari tahun 2022 dan sekarang tahun ini dari target RSB rumah sakit yang 2020-2024 itu kita hanya 3 pelatihan, saya bisa melaksanakannya itu 9 pelatihan tahun ini ya. Ada pelatihan respirasi dasar, keperawatan respirasi dasar 3 batch. Pelatihan ventilasi mekanik 2 batch. Pelatihan asuhan gizi pada kasus malnutrisi 1 karena sudah dilaksanakan di tahun 2022. Kemudian ini new nih, ini benar-benar new ya. Sekarang target Kemenkes itu adalah kita menyelenggarakan rekamedik elektronik. Setuju. Ya. Sudah ada kurikulumnya dengan 3 modul. Pelaksanaan rekamedik elektronik, perencanaan rekamedik elektronik, pelaksanaan rekamedik elektronik, dan yang terakhir adalah penjamin mutu rekamedik elektronik. Bapaknya di sini. Makanya kita akhirnya pada tahun ini kita akan melaksanakan itu di bulan Agustus, September, Oktober. Selain itu, saya juga sudah mendekatkan ke beberapa poltekkes karena pertemuan yang kemarin saya ikuti yang terakhir itu bahwa kita juga harus bisa mengembangkan calon tenaga kesehatan dari poltekkes. Nah, saya merasa saya punya kurikulum respirasi dasar itu bisa untuk pelatihan D3 atau S1 keperawatan. Artinya kan itu bisa dijual juga sama kita gitu. Nah, rencananya saya sudah bicara dengan poltekkes yang dari Makassar, dia akan mengirimkan peserta didiknya sekalian mereka PKL akan mengirimkan peserta didiknya untuk pelatihan respirasi dasar di bulan November Desember.
Wow. Jadi kemungkinan masih ada 6 atau 8 pelatihan lagi yang akan kita laksanakan tahun ini. Gitu. Dua hal yang menarik Bu. Yang pertama nih tadi untuk pelatihan rekam medis nih. Pertama, bapaknya ada di sini. Ada di sini. Nah, gedungnya ya. Ya itu, Bos Teddy di sini nih, Pormiki di sini. Jadi teman-teman rekam medis dimanapun teman-teman berada nih seluruh Indonesia, bapaknya di sini. Kami akan melakukan apa ya pelatihan terkait rekam medis. Jangan sungkan lagi. Daftar. Bapaknya di sini nih masalahnya nih. Daftar segera. Oke, itu yang pertama. Yang kedua nih. Berarti cakupan pelatihannya itu bukan Jawa Barat aja Bu. Tadi dari Makassar. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Yang Adinkes itu kemarin ada dari Bangka Belitung. Wow. Bali. Jawa Tengah banyak. Yang batch kedua itu ada dari Sulawesi, Kalimantan ada. Wow. Kalimantan gitu. Jadi kalau Bali, Jawa Tengah dan semuanya udah banyak. Tapi kalau Kalimantan, Bangka Belitung tuh baru pelatihan respirasi dasar itu. Seluruh Indonesia udah. Merinding. Aduh, punggung saya sungsur. Ternyata cakupan pelatihan kita yang datang ke sini tidak hanya Bandung Raya, Jawa Barat atau sekitarnya. Ternyata Indonesia. Luar Indonesia gitu. Aplaus dulu Bu. Indonesia. Oke Bu, tadi kan pendidikan pelatihan. Jadi apa aja sih yang bisa ke sini? Apakah pelatihan, magang atau apa ya koas itu ada juga nggak Bu? Ada. Jadi sekarang yang sudah berjalan ya pendidikan itu ada dari koas FK Maranatha. Baik. PPDS Unan itu yang akan kita kejar untuk akreditasi rumah sakit pendidikannya karena kalau akreditasi rumah sakit pendidikan itu per 1 FK. Oke. Gitu. Jadi dengan Fakultas Kedokteran Maranatha kita sudah terakreditasi. Kita akan mengejar akreditasi dengan FK Unan. Yeah. Kemudian ada dari Jogja untuk fisioterapi. Waktu kemarin saya capacity building itu tidak hanya sekedar melakukan capacity building, tapi saya janjian dengan ketua prodinya Unisa, Universitas salah satu di Jogja ya. Kita ajak kerjasama dan mereka bilang, Bu Rina, saya siap mengirimkan peserta didik selain fisioterapi, nanti saya senggol juga prodi keperawatannya ke sini dan saya siap mengikuti mahasiswa saya untuk ikut pelatihan fisioterapi karena saya mau launching juga sedang menyusun kurikulumnya itu kurikulum fisioterapi untuk kasus bedah torak. Jadi itu untuk rehab medik ya, fisioterapis. Nah, jadi itu yang akan ada yang disusun dan satu lagi yang sedang disusun itu adalah pelatihan bronkoskopi untuk dokter spesialis paru. Sudah ditelepon oleh beberapa dokter paru, temannya dokter Heru, karena ada tindakan bronkoskopi yang tidak bisa diklaim oleh BPJS kalau dia tidak punya sertifikat pelatihan bronkoskopi. Wow. Kesempatan ya. Jadi ini peluang nih, Rotin Sulu punya nih. Jadi teman-teman yang membutuhkan, yang itu pasti ya fisioterapi di mana-mana ya Bu ya. Betul. Ayo dong ke sini. Jadi hubungi siapa Bu Rina ya. Jadi yang sudah saya ajak diskusi itu adalah ketua prodinya Dustira. Oke. Nah, kan kirim juga ya mahasiswa fisioterapi ke sini sama ketua prodinya Unisa. Ya Bu Rina, kurikulumnya bagus ini. Nanti kita kirim deh. Jadi pada saat si mahasiswanya lulus, dia sudah punya kompetensi lebih karena dia ikut pelatihan itu salah satu. Oke. Bu, kenapa harus pelatihan di Rotin Sulu? Pelatihan di Rotin Sulu itu tadi saya bilang kita punya kekhususan selain akreditasi ya. Kalau akreditasi sekarang sudah banyak diklat rumah sakit vertikal terakreditasi. Tapi kita kurikulumnya itu adalah memang kita kekhususan paru. Gitu. Kekhususan paru dan sesudah pelatihan kami tawarkan untuk keliling Bandung. Pakai bandros. Bayarnya cuma 100.000 ya? Ada. Ini mungkin untuk pelatihan ventilasi mekanik. Ini saya sedang menyusun apakah mereka
di hari pertama sudah diajak keliling Bandung atau di hari terakhir. Ya, jadi teman-teman tidak hanya jadi tidak hanya menimba ilmu aja di sini, pelatihan, pendidikan, tapi ternyata ada suguhan kami sebagai suguhan yang eksklusif ya. Coba akan kita fasilitasi ya. Oke. Terakhir Bu, Ibu bangga gak sekarang mendalami tentang pendidikan pelatihan? Kalau saya bangga, saya bisa menjadi bagian dari Rotin Sulu, jelas saya bangga. Saya bisa mengembangkan di pendidikan dan pelatihan di Rotin Sulu, bangga sekali. Karena kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya kita belum banyak berkembang ya. Kalau sekarang tuh udah banyak, Bu Rina udah terakreditasi saya minta dong referensinya. Rumah sakit besar loh gitu ya. Kalau seperti itu saya nggak pernah pelit, saya kasih aja. Karena setiap itu kan nanti akan disesuaikan dengan di tempat masing-masing. Saya pernah ngasih hal yang sama, kita dapatnya A, orang lain tetap B. Jadi kalau sama ilmu itu nggak boleh pelit. Betul. Nah, bangga bisa menjadi bagian dari Rotin Sulu, bangga bisa mengembangkan pendidikan dan pelatihan di Rotin Sulu. Oke, nih closing statementnya Bu ya, terakhir sekaligus Ibu silakan untuk mempublikasikan, menginformasikan buat teman-teman nih. Yuk visit to Rotin Sulu, silakan Bu. Buat teman-teman tenaga kesehatan seperti keperawatan, rekamedik yang akan kita laksanakan pelatihan, jangan lupa ikut pelatihan di Rotin Sulu karena kita punya kekhususan. Dan untuk rekamedik, bapaknya ada di Rotin Sulu. Jangan lupa. Selain pelatihan, kita ada jalan-jalan keliling Bandung. Oke, Bu Rina, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Singkat, padat, tapi berdaging semua. Jadi ini ilmu, informasi juga. Barangkali teman-teman membutuhkan informasi tentang pelatihan, jangan sungkan kami dengan terbuka untuk berdialog via chat atau WA. Langsung hubungi ke Rumah Sakit Rotin Sulu, ke bagian instansi Diklat atau Diklat, gitu ya. Teman-teman yang lainnya terus pantengin channel Rumah Sakit Rotin Sulu karena Rumah Sakit Rotin Sulu punya warna baru terkait segala apapun. Banyak warna. Stay on. Bye-bye. Tas dulu. Lega sekali karena kita podcast telah selesai dengan Ibu Rina yang isinya daging semua. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi tentang pelatihan, jangan sungkan follow kami, komen atau bisa telepon kami karena paru-paru rupa-rupa. Bye-bye. Paru Sehat, harapan kami.